Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. How are you today? Perkenalkan, namaku Kadit, pengajar bahasa Inggris di Bimbingan Alumni UI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal UTBK mata pelajaran literasi bahasa Inggris. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni UI berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke Sobat Bima, sekarang kita akan membahas soal nomor pertama. Let's go! Ya, namanya juga literasi bahasa Inggris ya, jadi kalian harus terbiasa dengan yang namanya reading. Oke? Nah, untuk menjawab soal-soal reading, kalian sebenarnya tidak perlu untuk membaca keseluruhan teksnya. Tetapi yang harus kalian pahami adalah kira-kira teksnya ini sebagian besar membahas tentang apa. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, yang kalian perlu lakukan adalah melihat kalimat pertama tiap paragrafnya, bukan hanya paragraf satu saja. Oke, kemudian kita akan mencari kata-kata, kira-kira kata kuncinya yang disebutkan di paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita coba ya. Oke, kalimat pertama dari paragraf 1 ini adalah generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Oke. Nah, kita tangkap kata kuncinya yang ada di sini, kata bendanya itu adalah fossil records, ya, ada fossil records. Kemudian organisms. Oke. Kata kuncinya ya, ada fossil record dan organisms, organisme dan juga rekam jejak fosil. Lalu kita cek ke paragraf kedua kalimat pertama. The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans. Oke. Nah, di sini kita cek apakah ada kata-kata yang berhubungan dengan kata kunci yang tadi ada di paragraf pertama. Oke. Ternyata ada skeletal remains. Ini bisa kita bilang sebagai sinonim ya dari fosil. Oke, sisa-sisa tulang belulang. Kemudian terdapat juga kata organisms. Oke, ada skeletons juga. Skeletons of other animals, including those of early humans. Oke, kemudian kita cek ke paragraf ketiga kalimat pertama. Di sini ternyata kita juga melihat ada kata kunci yaitu organisms dan juga fossils. Oke. Kemudian di kalimat pertama paragraf terakhir ada fossil record dan juga certain species. Species ini merupakan sinonim dari organisms. Oke, jadi kita sudah tahu kata yang mendominasi teks ini adalah organisme, makhluk hidup ya, dan juga fosil, sisa tulang belulangnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui sebagian besar teks ini mengenai apa, kita langsung ke soal pertama. According to the passage, an organism without hard body parts. Oke. Untuk menjawab soal ini, ya, kita tangkap kata kunci dari soal. Kali ini pada soalnya ya, yaitu organism without hard body parts. Kita cek kata-kata ini disebutkannya di paragraf yang mana. Oke. Ternyata ada di paragraf pertama kalimat pertama, yaitu generally in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Jadi ketika ingin atau untuk diawetkan ya, diawetkan untuk menjadi fosil, organisme itu harus memiliki bagian tubuh yang keras seperti cangkang atau tulang. Berarti dari kalimat ini apa yang bisa kita simpulkan? Kita cek di pilihan jawabannya ya. Jawaban yang A dikatakan is not worthy analyzing.
kalimat ini tidak disebutkan sama sekali di kalimat pertama tadi yang ada di sekitar kata kunci dari soal. Maka jawaban A salah. Jawaban Bravo is not likely to appear in the fossil record. Kemungkinan tidak akan muncul di rekam jejak fosil. Kemungkinan jawaban B ini bisa jadi benar. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa yang bisa diawetkan pada fossil record itu adalah yang memiliki hard body parts. Sedangkan di soal ini disebutkannya adalah yang tidak memiliki hard body parts. Jawaban B ini yang betul. Ya. Sedangkan jawaban yang C, kenapa salahnya? Heavy enough to sink below the surface. Ini sama sekali tidak disebutkan di kalimat pertama tadi juga. Sama seperti jawaban yang A. Berarti ini pun juga salah. Lalu yang delta, not attractive to predators. Ini juga tidak disebutkan. Takes a long time to decay juga tidak disebutkan. Jadi jelas jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang Bravo. Sesuai dengan yang ada di teksnya. Oke Sobat Bima, kita lanjut untuk soal yang kedua. Mari kita lihat. Soal kedua disebutkan di situ bahwa the word agents in underlined is closest in meaning to. Oke, berarti dari sini kita tangkap kata kunci soal yaitu agents. Lalu kita cari di manakah kata agents berada pada teksnya. Oke, ternyata ada di paragraf pertama ya. Kemudian yang kita lakukan adalah membaca keseluruhan kalimat yang ada kata agency tersebut, yaitu mulai dari therefore ya. Di sini dari therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected from agents of weathering and erosion. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, oleh karenanya organisme harus terkubur secara cepat untuk bisa menghindari kehancuran oleh elements dan untuk terlindungi dari agents yang menyebabkan pelapukan dan juga erosi. Kata kunci di sini yang bisa kita ambil adalah protected from. Ya, dilindungi dari. Artinya ketika dilindungi dari sesuatu, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang harusnya mengancam atau sesuatu yang berbahaya. Yang jelas sesuatu yang berpotensi merugikan. Oke, mari kita lihat di pilihan jawabannya. Ada A, prices, ada B, dangers, ada C, examples, lalu D, areas, dan E, causes. Oke, nah berdasarkan penjelasan tadi, yang paling tepat adalah jawaban yang dangers. Oke, yang B ya, jawaban dangers artinya adalah bahaya. Terlindung dari bahaya. Pada pilihan jawaban ini hanya jawaban B, dangers, yang memiliki arti negatif yang seharusnya yang ini adalah sesuatu yang seharusnya terlindungi dari suatu tersebut ya. Tidak mungkin terlindung dari prices, terlindung dari examples, terlindung dari areas, terlindung dari causes. Pastinya yang paling tepat adalah terlindung dari bahaya atau dangers. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Mari kita lihat. Soal nomor 3 adalah why are marine organisms good candidates for fossilization? Mengapa organisme laut itu merupakan kandidat yang bagus untuk fosilisasi? Kita cek kata kunci dari soalnya terlebih dahulu, yaitu terdapat marine organisms, lalu good candidates for fossilization. Kita cek di manakah kata-kata ini berada. Kita lihat ternyata marine organisms muncul di paragraf pertama, kalimat terakhir. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typically the site of sedimentation whereas the land is largely the site of erosion. Artinya adalah organisme laut ini oleh karenanya merupakan kandidat yang lebih baik untuk fosilisasi dibandingkan yang tinggal di daratan.
Karena lautan ini biasanya merupakan tempat yang sering terjadi sedimentasi atau penumpukan. Di mana kalau terjadi penumpukan, ketika ada tulang belulang itu terkubur, ya, menumpuk, maka dia tidak akan hancur. Maka jawaban yang tepat untuk nomor ketiga ini, jawaban yang A, they are more visible than demons. Ini tidak mungkin ya. Tiba-tiba muncul kata demons, ini tidak mungkin. Dia salah. They have more fleshy structures than land organisms. Tidak disebutkan di kalimat tersebut kata fleshy structures. Maka jawaban B juga salah. It is likely that they will be buried rapidly. Buried di sini sama dengan kata sedimentation ya. Berarti ada kemungkinan yang jawaban C ini benar. Kita lihat jawaban yang D. The water environment speeds the decay caused by bacteria. Lingkungan air mempercepat pembusukan yang diakibatkan oleh bakteri. Justru ini terbalik. Tidak disebutkan tadi sama sekali kata decay, membusuk ya, mempercepat pembusukan oleh bakteri. Sedangkan yang I, maka D juga salah. Yang I, it takes longer for them to be preserved. Tidak disebutkan juga takes longer to be preserved. Karena itu jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini adalah yang C. It is likely that they will be buried rapidly. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Mari kita lihat soal nomor 4 adalah the fact that the land is largely the site of erosion in paragraph 1 is significant because fakta bahwa daratan adalah tempat yang umum terjadi erosi. Hal ini dianggap penting karena apa? Oke, berarti kita cek di paragraf pertama tersebut di mana disebutkan land is largely the site of erosion, yaitu di kalimat terakhir juga ya, seperti nomor 3 tadi. Man organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typically the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion. Kita harus pahami arti dari kata hubung whereas, di mana ini artinya yaitu sedangkan. Kata hubung sedangkan digunakan untuk perbandingan, pernyataan yang hubungannya adalah perbandingan. Di laut dikatakan tadi adalah tempat yang biasanya terjadi penumpukan atau sedimentation, di mana ketika ada sisa tulang belulang dari hewan laut yang terkubur, maka akan lebih terjaga, lebih awet karena tidak terkena erosi. Berbeda dengan di daratan, di mana di daratan ini disebutkan tempat yang biasanya terjadi erosi. Bisa kita simpulkan untuk jawabannya tidak mungkin jawaban yang A, karena sama sekali tidak menyebutkan kata ice. Oke, tidak membandingkan ice dengan rock. Kemudian jawaban yang B, erosion is less destructive than sedimentation. Erosi lebih tidak merusak dibandingkan sedimentasi. Ini justru terbalik, karena sedimentation seharusnya yang lebih tidak merusak. Erosi yang lebih merusak. Jawaban B salah. Lalu jawaban C, fossils are most common in areas subject to erosion. Fosil banyak terdapat di area yang sering terjadi erosi. Justru jawaban C ini salah. Karena kalau fosil terdapat di area yang sering terjadi erosi, maka fosil tersebut seharusnya tidak bersisa karena akan hancur oleh erosi. Lalu jawaban yang D, erosion contributes to the destruction of skeletal remains. Erosi berkontribusi atau menyebabkan kerusakan pada sisa-sisa tulang belulang. Dalam hal ini sama dengan fosil. Jawaban D kemungkinan benar. Kita cek satu lagi jawaban yang I, few organisms live in areas that experience extensive something di sini ya. Oke, ini juga tidak mungkin ya, seharusnya mungkin ada erosion di sini. Few organisms live in areas that experience extensive erosion ya harusnya di sini, tetapi berdasarkan teksnya tadi ini tidak mungkin karena kalau organisme itu tinggal di daerah yang banyak erosinya ya, seharusnya sisa tulang belulangnya sudah tidak ada.
decay, maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang D. Erosion contributes to the destruction of skeletal remains. Oke, lanjut bahas soal nomor 5. Soal nomor 5 disebutkan bahwa according to the passage, why were the remains of organisms trapped in swamps better preserved for the fossil record than those that were not? Menurut teksnya tadi, kenapa sisa-sisa organisme itu, atau fosilnya tadi ya, yang terperangkap di dalam rawa-rawa lebih awet dibandingkan yang tidak? Berarti kita tangkap kata kuncinya di sini, yaitu remains of organisms trapped in swamps preserved for the fossil record. Oke, kita cek di manakah kata-kata ini berada. Kita bisa lihat di paragraf yang kedua ya. Di situ dikatakan the beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans. Ancient swamps, oke, di sini sudah disebutkan ya, swamps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation. Jadi ditumbuhi banyak tumbuhan-tumbuhan yang besar ya, which fossilized in abundance, yang terfosilisasi, yang diawetkan ya, menjadi awet dalam jumlah yang besar. Many animals became trapped in bogs. Oke, bogs adalah sinonim dari kata swamps. Artinya sama-sama rawa-rawa juga. Oke, jadi ada swamps, bogs, satu lagi kata lainnya adalah marshes ya. M-A-R-S-H ya, marsh. Seperti bulan Maret, tetapi C-nya diganti dengan huruf S ya. Oke, lalu di kalimat berikutnya, the environment of the swamps kept bacterial decay to a minimum. Lingkungan rawa-rawa menjaga agar bakteri yang menyebabkan pembusukan itu menjadi seminimal mungkin. Jadi tidak banyak bakteri pembusuk ya, bakteri yang membuat membusuk itu ada di rawa-rawa dikarenakan oleh sifat dari lingkungan tersebut, which greatly aided in the preservation of plants and animals, yang sangat membantu dalam pengawetan tumbuhan dan juga hewan. Maka kalau kita lihat di pilihan jawabannya tadi, yang A, the ocean is a mysterious phenomenon. Ini sama sekali tidak ada hubungannya. Kita sedang membahas yang ada di rawa-rawa, bukan di oceans atau lautan. Jawaban B, the swamp environment reduced the amount of bacterial decay. Nah, ini tadi disebutkan ya, ada kata-kata bahwa lingkungan rawa-rawa mengurangi jumlah bakteri pembusuk. Ada kemungkinan jawaban B ini tepat. Kita lihat dulu jawaban yang lain ya. Swamp waters contain higher amounts of materials such as calcium carbonate. Sama sekali tidak disebutkan kata calcium carbonate di kalimat tadi. Berarti jawaban C juga salah. Lalu jawaban yang D, there were fewer sediments in swamps than in other bodies of water. Dikatakan di sini ada lebih sedikit sediments, lebih sedikit penumpukan. Justru kalau kita ingat beberapa soal sebelumnya, justru sedimentasi ini yang membuat fosil menjadi awet. Maka jawaban D ini salah. Seharusnya kalau sedimennya lebih sedikit, ya, fosil-fosil itu malah tidak menjadi awet. Semakin banyak penumpukan yang menumpuk si fosil tersebut, maka akan lebih mungkin untuk mengawetkan fosil tersebut, ya. Lalu jawaban yang I, swamp vegetation accelerated the decomposition of organisms. Tumbuhan yang ada di rawa-rawa ini mempercepat dekomposisi atau pembusukan dari organisme. Yang pastinya jawaban ini juga salah. Maka yang tepat untuk nomor 5 ini adalah jawaban yang B. The swamp environment reduce the amount of bacterial decay.
Berikutnya kita bahas soal nomor 6. Disebutkan untuk soal nomor 6, it can be inferred from the floodplains. Bisa dulu nggak? Sorry buat bisa dulu nggak? Itu belum dicatat kan? Belum. Oke, keep roll aja. Keep roll aja? Oke, Keep roll lagi ya. Nah. Oke, lihat ke kamera. Keep rolling. Action. Berikutnya kita bahas soal nomor 6. Mari kita lihat soal nomor 6 disebutkan bahwa it can be inferred that floodplains, deltas, and stream channels in paragraph 2 are similar in which of the following ways. Oke, bisa disimpulkan ya, invert, bahwa floodplains selalu dataran yang banjir ya, kemudian deltas, kemudian stream channels, sungai, itu samanya bagaimana dengan jawaban yang di bawah ini. Oke, lagi-lagi kita ambil kata kunci soal ini yaitu floodplains, deltas, stream channels di paragraf kedua ya. Similar in which of the following ways. Di paragraf kedua. Oke, ini dia paragraf kedua. Kalimat terakhir yaitu the rapidly accumulating sediments in floodplains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, mengubur organisme air tawar, along with other plants and animals, bersamaan dengan tumbuhan dan hewan lain yang kebetulan happen to fall into the water, kebetulan jatuh ke air tersebut. Apa yang bisa disimpulkan dari kalimat ini? Yaitu karena tadi terjadi sediments ya, penumpukan, berdasarkan informasi yang kita dapat di soal-soal sebelumnya, di mana ketika terjadi penumpukan atau sedimentasi, maka fosil akan lebih awet. Jawaban A, cars and engines have been manufactured there. Ini sama sekali tidak ada hubungannya, tidak berhubungan dengan perusahaan mobil dan mesin. Tidak disebutkan sama sekali di situ ya. Yang B, animals rather than plants have been preserved at such locations. Hewan dibandingkan dengan tumbuhan lebih awet di lokasi tersebut. Yang B ini hanya menekankan hewan saja, sedangkan tumbuhannya tidak. Jawaban B ini salah karena tadi disebutkan animals and plants ya. Along with other plants and animals. Tidak hanya animals saja. Lalu jawaban C, such location are likely to be rich sources of fossils. Kemungkinan benar karena tadi terjadi sediments ya. Yang D, fossilized humans remains are only rarely found in such locations. Tidak disebutkan fossilized humans. Rapid sedimentation in such locations makes it difficult to locate fossils. Justru sedimentation ini mempermudah orang mencari fosil. Dengan adanya sedimentation, maka disitulah terdapat fosil. Jawaban yang D dan E salah, maka yang tepat yaitu jawaban yang C. Such locations are likely to be rich sources of fossils. Oke Sobat Bima, lanjut langsung ke nomor 7. Mari kita lihat soal nomor 7, yaitu what is the author's main point in paragraph 3? Yang ditanyakan di sini adalah ide utama dari paragraf ketiga. Ini adalah soal yang sangat mudah, yaitu kita cukup melihat kalimat pertama paragraf ketiga. Only a small fraction of all organisms that have ever lived are preserved as fossils. Artinya adalah hanya sedikit organisme yang pernah tinggal di bumi itu yang awet fosilnya ya, bisa diawetkan sebagai fosil. Jawaban yang tepat, apakah yang A, fossils make it possible to identify weathers? Membuat mungkin untuk mengidentifikasi cuaca. Ini tidak tepat, sama sekali tidak berhubungan dengan kalimat tadi. Weathering makes it impossible to identify many fossils. Tidak disebutkan weathering juga, jadi salah. Many fossils have been buried forever under the soil. Banyak fosil yang terkubur selamanya di bawah tanah. Ini juga tidak disebutkan, tidak sama artinya dengan kalimat pertama tadi. Fossils provide a limited sample of ancient organisms. Limited sample ini sinonim dari small fraction.
Maka jawaban D ini yang tepat ya. Kita buktikan yang E, easier to find their mains of plants than animals. Ini juga tidak disebutkan sama sekali di kalimat pertama paragraf ketiga. Jadi jawaban yang tepat sudah pasti yang D. Finally, kita sudah berada di soal terakhir, nomor 8. Langsung saja kita bahas. Kita lihat soal nomor 8, pertanyaannya adalah why does the author mention aragonite in last paragraph? Oke, menyebutkan di sini letak jawabannya ya, last paragraph. Kata aragonite ternyata muncul di kalimat paling terakhir, yaitu calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah calcite and aragonite also contributed, juga berkontribusi. Kata juga ini termasuk penanda di mana hal di kalimat ini merupakan informasi lanjutan dari kalimat sebelumnya. Oke, berarti kita harus membaca juga kalimat yang sebelumnya. Generally, it is the inorganic hard parts, bagian keras yang inorganik, ya, composed mostly of calcium carbonate that form the vast majority of unaltered fossils, yang membentuk fosil yang tidak berubah, artinya awet ya, unaltered, awet, tidak berubah, yang dalam jumlah banyak. Selain calcium carbonate, juga terdapat calcite dan aragonite yang memiliki peran yang sama, yaitu menyumbang jumlah fosil yang banyak karena zat-zat ini yang membentuk fosil tersebut. Maka jawaban yang tepat A, make myth about fossils, tidak berhubungan sama sekali dengan mitos, maka jawaban A salah. Yang B, to explain why fossils are rare, juga tidak menyebutkan kenapa fosil itu langka. Jawaban C, to compare aragonite fossils and calcite fossils, tidak disebutkan juga perbandingan. Hanya di sini dibilang selain calcium carbonate, calcite dan aragonite juga berkontribusi. Artinya mereka bertiga ini adalah zat yang membuat fosil-fosil ini banyak yang awet. Jawaban yang D, to argue that certain fossils are more informative than others. Ini mirip dengan jawaban yang C karena tidak ada sama sekali perbandingan di kalimat-kalimat terakhir pada paragraf terakhir ini. Maka sisanya adalah jawaban yang E, to illustrate the kinds of inorganic hard parts that can form fossils, di mana ini disebutkan di kalimat kedua sebelum terakhir tadi. Ya, jawaban yang tepat yang E. Oke. Yaitu to illustrate the kinds of inorganic hard parts that can form fossils. Nah, bagaimana Sobat Bima? Sudah paham semua? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Boleh loh komen di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan Alumni UI, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.